teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Saat ini saya sedang berada di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat. Dan hari ini tanggal 28 Oktober tahun 2023, tepatnya hari Sabtu. Sekaligus memperingati Hari Sumpah Pemuda, saya akan melakukan perjalanan dari Jakarta Stasiun Gambir dengan tujuan akhir Stasiun Surabaya Pasar Turi ya. Naik kereta api Sembrani yang akan saya naiki. Tetapi saya naiknya di salah satu kasta tertingginya kereta api Indonesia, yaitu di kelas luxury. Ini di sebelah saya ini adalah rangkaian kereta api Sembrani kelas luxury ya. Adanya di kereta 1 di paling depan dekat lokomotif. Jadi lokomotif, pembangkit, dan ini kelas luxury-nya, dan di belakang ada kelas eksekutif. Jadi kereta api Sembrani membawa dua kelas, yaitu kelas full eksekutif New Image dan kelas luxury yang saya naiki ini. Untuk kereta api Sembrani terkenal dengan gemblodaknya ya untuk kelas eksekutif. Kalian tahu sendiri lah, untuk New Image itu terkenal berisik, gemblodak, nggak enak banget lah pokoknya. Dan tiketnya itu nggak murah. Tetapi karena saya naik yang kelas luxury, tuh mau diberangkatin lagi nih. Karena saya telat datangnya ya. Sekarang tuh jam 9.44, 5 menit lagi mau jalan. Saya telat masuk peronnya. Tadi saya mau ke launch kereta api khusus ruang tunggu luxury, tapi nggak keburu karena udah ditutup. Jadi saya ada sedikit kendala pas jalan perjalanan ke Gambir, karena di daerah Tugu Tani ada dukungan untuk Palestina. Jadi ramai banget, macet lah di sana. Saya ada beberapa rekamannya tadi saya tunjukin deh. Nah pas masuk itu di stasiun Gambir udah jam 9:40-an lah. Saya langsung ke atas aja, saya nggak sempat rekam di atas, nggak sempat rekam di bawah, jadi langsung ke atas aja. Oke, gimana perjalanan saya naik kereta api Sembrani kelas luxury ini? Saya Muhammad Chadan Haidar, inilah kisah perjalanan saya. Karena udah 5 menit lagi, jadi saya langsung masuk aja kali ya nanti. Ini stasiun suasana di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat pada pagi ini sekitar jam 9.48. Udah rame, karena di jalur 4 nanti ada penumpang kereta api Argo Cirebon. Oke, kita masuk dulu. Saya di 1A1B. Pagi. Selamat Kak, Sembrani Luxury ya. Betul. Silakan. Ini ya. Otomatis. Saya di 1B. K1 1947 di bentuk Surabaya Pasar Turi. Baik. Permisi Kak. Ya. Selamat menikmati. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, baru aja duduk langsung dikasih welcome drink. Ternyata saran Mas Adi Jasa ya, kalau nggak salah, atau Mas Irja itu langsung didengar oleh PT Kereta Api Indonesia. Kalau nggak salah mereka bilang seharusnya ada welcome drink di kelas luxury. Jadi mungkin langsung didengar dan ya langsung ada welcome drinknya. Kita cobain dulu. Mantap terus. Nah, tidak lama setelah saya duduk juga, habis dikasih welcome drink, langsung dibagikan fasilitas pertama yang disediakan oleh kereta api Sembrani kelas luxury, yaitu headset, headphone untuk mendengarkan di nonton film atau denger musik. Ada aqua juga, dan dikasih langsung selimut.
Stasiun Gambir di Jakarta Pusat. Jadi ini adalah pengalaman pertama kali saya naik kereta api seberani kelas luxury. Ini sangat-sangat luar biasa ya, bisa mencoba salah satu kasta tertinggi yang dilayani oleh PT Kereta Api Indonesia. Walaupun di kelas luxury generasi kedua, bukan di generasi pertama, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Yang penting nyoba kelas luxury untuk pertama kalinya sepanjang hidup saya. Selama kurang lebih 23 tahun saya hidup, ini pertama kalinya tanggal 28 Oktober tahun 2023 bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda. Nah, jadi untuk kereta api Sembrani sendiri itu mulai grafik perjalanan tahun 2023 ada 2 keberangkatan pulang pergi pagi dan juga malam. Nah, yang saya naiki ini adalah keberangkatan pada pagi hari, yaitu jam 9.50. Sebelum jam 9.50, kereta api Sembrani diberangkatkan dari stasiun Gambir itu jam 10:20 menit. Tapi entah kenapa sejak bulan lalu kalau nggak salah, kereta api Sembrani mengalami perubahan jadwal, yaitu berangkat dari stasiun Gambir pukul 9:50 menit dan akan dijadwalkan nyampe di stasiun Surabaya Pasar Turi itu sekitar jam setengah 7 malam. Jadi kurang lebih 8 jam 30 menit. Jadi waktu tempuhnya nggak berbeda jauh dengan kereta api Argo Bromo Anggrek, kereta api nomor 1 untuk saat ini di Indonesia. Dengan waktu tempuh 8 jam 5 menit. Ini kereta api Sembrani waktu tempuhnya 8 jam 30 menit. Jadi nggak 10 jam lagi ya. Dan kereta api Sembrani ini sudah bisa melakukan kecepatan maksimal, sudah bisa atau sudah diperbolehkan untuk kecepatan maksimal yaitu 120 km per jam. Kereta api Sembrani ini melewati jalur utara juga sama seperti kereta api Argo Bromo Anggrek. Jadi nanti dari stasiun Cirebon kita akan berbelok ke kiri ke arah Tegal, Pemalang, Pekalongan, Semarang, Cepu, Bojonegoro hingga ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi nggak lewat jalur selatan ya, atau lewat jalur tengah. Kalau jalur tengah di Cirebon Perujakan akan berbelok ke kanan ke arah Purwokerto, Kroya, Jogja, Madiun, Kertosono, Jombang, Mojokerto hingga ke stasiun Surabaya Gubeng. Jadi ini full jalur pantura sama seperti kereta api Argo Bromo Anggrek. Dan kereta api Argo Bromo Anggrek untuk pagi sudah jalan duluan, tadi jam setengah 9. Kereta api Sembrani ada di belakang kereta api Argo Bromo Anggrek. Cuma untuk yang malam, kereta api Sembrani kalau nggak salah yang jalan duluan, kereta api Argo Bromo Anggreknya yang jalan belakangan. Tapi ya untuk beda waktu tempuh 25 menit, worth it banget. Jadi cuma perbedaannya kereta api Sembrani berhenti di stasiun-stasiun yang tidak diberhentikan oleh kereta api Argo Bromo Anggrek. Contohnya stasiun Tegal, stasiun Cepu, stasiun Lamongan kalau nggak salah. Itu kereta api Sembrani berhenti, tapi untuk kereta api Argo Bromo Anggrek itu langsung semuanya. Mantap lah pokoknya. Teman-teman, ini untuk fasilitas apa saja yang ada di kereta api Sembrani kelas luxury. Jadi di sebelah kiri ada tombol untuk menaikkan dan menurunkan leg rest. Dan yang di belakang ini untuk kursi seat. Jadi bisa diturunkan hingga 140 derajat kalau nggak salah. Dan di sini ada USB juga untuk mengisi daya. Kemudian ada tempat buat naruh minuman di stasiun Matraman. Kemudian ada kaca, ada ya buat apa ya namanya, gorden lah. Kemudian ada tempat buat naruh barang. Cuman lampu bacanya dipindah ya ke sini. Apakah nyala? Mantap, nyala. Dan ini bentuk. Jadi untuk luxury generasi kedua
menurut saya itu tidak terlalu privacy dibandingkan dengan Luxury Gen pertama. Untuk konfigurasinya, untuk saat ini yang saya naiki menuju arah Surabaya itu seat satunya ada di sebelah kiri dan seat 2-nya ada di sebelah kanan. Jadi totalnya ada 26 kursi kalau nggak salah, 26 seat untuk Luxury generasi kedua. Dan untuk yang generasi pertama itu ada 18. Nah, untuk yang Luxury di generasi kedua itu ada di kemasan ada 4 kereta api, yaitu kereta api Sembrani yang angkatan pagi dan angkatan malam, kemudian kereta api Gajayana, dan duo Raja Selatan Yogyakarta. Sebenarnya ke Solo sih, cuman anggap aja lah, karena hampir 90-95% yang naik ke Jogja semua itu kereta api Argo Bromo. Kereta api Argo Bromo kan, kereta api Argo Dipangga dan juga kereta api Argo Laut. Untuk yang generasi pertama, setahu saya itu ada di Argo Bromo Anggrek, kemudian di Taksaka, setahu saya ya. Coba koreksi lagi kalau saya salah. Oh ya, selain bisa ngecas di sini pakai USB, di sini dia sediakan stop kontak. Cuman kalau untuk jarak seperti ini nggak rekomen sih, harusnya lebih dekat lah ke sini paling nggak. Cuman kalau di sana itu terlalu jauh. Jadi kalau mau ngecas pakai kepala charger, kabelnya mesti 1,5 sampai 2 meter kalau mau sambil main HP di sini ya, kalau posisinya di saya. Tapi kalau mau lebih baik kalau mau sambil main ngecasnya di sini aja pakai USB langsung, nggak usah pakai kepala charger. Ini persiapan lintas langsung stasiun Jatinegara. Ternyata berhenti. Tapi kok saya nggak ada info ya kalau berhenti di Jatinegara. Setahu saya memang kalau misalnya ada macam dukungan untuk Palestina, untuk demo di wilayah Gambir, Jakarta Pusat itu, kereta api keberangkatan Gambir itu pada berhenti di Jatinegara. Cuman pas saya cek fanpage-nya atau di IG KAI kok nggak ada. Jadi saya harus ke Gambir dulu tanpa ada info kalau bisa berhenti di Jatinegara. Ya udahlah, mungkin jadi pelajaran ya. Langsung diubah ke mode malam, padahal ini keberangkatan pada siang hari. Bagus nih. Untuk AC-nya ini dingin banget. Asli, ini dingin banget AC-nya, gak bohong. Layanan Avot-nya ada apa aja ya? Ada tambahan kan nih? Coba. Ada film. Untuk film ada 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 46. Dan beberapa ada yang inspirasi seperti ya video-video untuk PT Kereta Api Indonesia, vlog-vlognya. Dan sisanya ada film-film juga. Ya lumayan lah, ada penambahan. Kemudian ada musik. Sayangnya musiknya masih kosong, nggak guna. Nggak ada internet. Apakah bisa? Gak bisa.
bisa kayaknya. Ya udahlah. Ini ada permainan, ada apa? Masih sama. Nggak ditambah juga. Oke lah. Dan ada rute nih. Ini rute yang sebenarnya. Aduh, sayang nggak bisa juga. Intinya ada lah ya. Kemudian makanan minuman. Oh, ini menunya. Oke lah, oke. Tujuan turis. Ini kayak tujuan wisata ya. Nggak ada juga. KAI apa? Nggak ada apa-apa. Ya udahlah. Ya ada penambahan sedikit lah kayak di bagian film itu mereka update, ada KAI update, sebenarnya bagus. Tapi untuk bagian internet, musik terutama di rute ini loh, saya penasaran. Soalnya dari tahun kemarin rutenya masih belum bisa juga. Semoga ada penambahan dari PT KAI ya. Tapi sisanya bagus. perjalanan saya naik kereta api Sudrani kelas luxury dan lintas langsung stasiun.
Lemah Abang tadi ya masalah. Untuk saat ini dari stasiun Gambir hingga ke stasiun Lemah Abang tadi gemblodaknya masih belum terlalu terasa. Ya ada gemblodak sedikit-sedikit tapi masih gak terasa lah. Karena mungkin ini kelas yang bukan kelas apa sih ya, katanya kan menggunakan stainless steel, beda seperti yang di eksekutif yang di belakang menggunakan stainless steel. Tapi harusnya ada pengaruh juga sih, soalnya kan ikut guncangannya ikut juga pasti di stainless steel. Ini kecepatannya kurang lebih sekitar 100 sampai 150 km per jam. Itu udah mau melintas langsung stasiun apa, Lemah Abang, Kedung Gede ya, mau melintas langsung stasiun Kedung Gede, kecepatan masih 100 sampai 105 km per jam. Mungkin nanti di peta Cikampek sampai Cirebon yang bisa dipacu sampai 115. Ya, kita lihat gimana meledaknya seperti apa. Oke, jam 10 lewat 40 menit, tidak lama setelah melintas langsung stasiun Karawang, pramugari di kelas luxury yang membagikan servis makanan berat. Memang ini adalah fasilitas untuk kelas luxury ya, dapat makanan berat. Tadi pilihannya itu ada nasi goreng Parahyangan sama spaghetti bolognese. Karena saya sudah sering makan nasi goreng Parahyangan, jadi saya milihnya spaghetti bolognese. Ini kita juga dapat air mineral, jadi air mineral dapatnya 2, satu lagi di bawah ini saya ada, sama dikasih puding ya, puding ini. Dan ada sendok. Kita lihat isinya dulu ya. Bismillah. Ini loh makannya spaghetti. Ini kayaknya pertama kali saya lihat PT KAI nyediain spaghetti kayak gini. Entah saya yang nggak update apa gimana. Tapi ini sih apa, bagus lah. Setidaknya nggak cuma nasi aja. Ada varian mie-nya juga, spaghetti-nya juga bagus. Saya suka. Terima kasih PT Kereta Api Indonesia. Kalau kayak gini saya suka memberi like dulu. Tapi kalau ada yang minus ya saya kasih dislike dulu. Kalau ini karena bagus, inovasi, ya saya memberi like. Entah saya yang emang nggak update apa gimana, nggak tahu lah. Yang penting saya baru pertama kali ngelihat ada spaghetti bolognese di layanan PT Kereta Api Indonesia, layanan makanan ya, mantap. Kita makan dulu, udah lapar, belum makan dari pagi. Tadi aja telat, 10 menit sebelum berangkat saya baru nyampe Gambir, nggak sempat ngapa-ngapain. Ya udahlah, kita makan dulu guys.
selesai makan langsung dikasih servis minuman. Jadi minumannya ada 2, kopi dan juga teh. Tehnya ini teh premium ya, saya milih teh karena kopinya itu kalau nggak salah ada kopi Arabica Gayo sama satu lagi kopi Bali kalau nggak salah. Nah saya milihnya teh premium karena saya lagi nggak pengen minum kopi, jadi lumayan lah dapat teh premium. Kalau di kereta makan harganya 15.000. Di sini kita dapat gratis secara cuma-cuma karena memang udah fasilitas yang diberikan oleh PT Kereta Api Indonesia. Ini kereta api Sembrani kelas luxury yang saya naiki sudah melintas langsung stasiun Beringkasap, masih wilayah Cikampek ke sana lagi lah, tapi udah masuk wilayah daerah operasi 3 Cirebon. Oke, kita minum teh dulu. Ini tadi langsung dikasih bagi roti lagi, nggak lama dapat roti. Jadi ini mungkin makanan snack ya masuknya. Setahu saya ya ini masuknya snack, bukan makanan berat. Jadi habis makan berat langsung dikasih snack. Setahu saya kan makanan kecil dulu atau snack dulu yang dikasih, tapi tadi makanan berat dulu, dibalik kayaknya. Tapi nggak apa, yang penting dapat. Kita masukin gula yang Mak, tolong jatuh. Terus oke teman-teman, ini saya ada di bordes kereta api Sembrani kelas luxury. Jadi untuk posisi toiletnya ada di satu sisi saja ya. Kalau untuk yang paling dekatnya ada di belakang seat 9. Jadi di seat 9 kalian buka pintu langsung ada toilet. Dan untuk pintunya jadi hanya satu aja, jadi nggak ada 2. Kalau buat pintu keluar mau ke stasiun atau mau turun ya, jadi hanya di sebelah kiri saja. Posisi toiletnya ada di sebelah kanan. Nah untuk toiletnya kita lihat dulu. Wah, kita kunci. Nah inilah toilet di kereta api Sembrani kelas luxury. Ini ada tempat untuk naruh barang ya atau menaruh tas, jadi bagus dikasih layanannya. Kemudian ada tisu. Ini apa ya? Jangan. Oh, tisu basah dalamnya. Bagus. Di sini ada kaca. Ini kloset duduk ya. Ini untuk flash. Kemudian ada plastik, tempat tisu plastik. Ini ada sabun. Kemudian ini ada sabun juga, ini tisu. Kemudian ada air. Ini ada bidetnya juga. Ini tempat sampah. Kacanya seperti ini. Nah kalau ini adalah toilet di kelas eksekutif dari kereta api Sembrani. Jauh lebih sempit daripada yang kelas luxury tadi ya. Tapi untuk fasilitasnya juga tetap aja sama, ada proses duduk, ada bedanya juga, nyala, ada pegangan, kemudian ada wastafel, ada sabun, ada tisu, penghasil ruangan dan kaca, dan paspor juga. Dan untuk kelas yang eksekutif itu ada di 2 sisi, di sisi satu itu sama sisi satunya lagi di belakang. Jadi nggak cuma satu, nggak kayak kelas luxury kan, kalau kelas luxury cuma satu di belakang aja, di dekat seat 9. Kalau di eksekutif ada dua-duanya.
Jadi nggak lama setelah dibagikan roti dapat kopi Arabica Gaya juga secara cuma-cuma atau gratis ya. Jadi mungkin kalau saya milih kopi dapatnya teh ini yang tidak diseduh. Tapi kalau milihnya teh dapatnya kopi ini yang nggak diseduh. Jadi bagus loh, ternyata dapat dua-duanya. Oke teman-teman, pukul 12:25 kereta api Sembrani yang saya naiki sudah tiba di pusat daerah operasi 3 Cirebon, yaitu stasiun Cirebon Kejaksaan ya. Stasiun Cirebon Kejaksaan ini merupakan stasiun yang melayani kereta api kelas tinggi. Contohnya seperti kereta api Sembrani, kereta api Argo Bromo Anggrek, kereta api Argo Cirebon, kereta api Taksaka, kereta api Argo Dwi Pangga, Argo Lau, dan kereta api kelas eksekutif lainnya yang melewati jalur Cirebon hingga ke stasiun lintas selatan maupun lintas utara ya. Nah, kereta api Sembrani ini di stasiun Cirebon Krujakan akan berbelok ke kiri ke arah stasiun Tegal, Pemalang, Pekalongan, Semarang hingga ke Surabaya. Dan di stasiun Cirebon Krujakan juga ada percabangan menuju ke arah Purwokerto, Kroya, Gombong, Kebumen, Kutoarjo, Jogja, Solo, Madiun, sehingga ke Surabaya juga. Jadi di stasiun Cirebon Krujakan akan ada perpanjangan jalur kereta api Sembrani yang saya ini akan berbelok ke kiri ke arah Semarang. Walaupun sedang dalam perjalanan, tapi jangan lupa kewajiban daily harus tetap ditegakkan. Contohnya daily Honkai. Ini posisinya lagi mau melintas langsung stasiun Babakan. Kita daily Honkai dulu karena belum daily dari pagi. Mantap, kita daily dulu. Sekalian nyoba headphone-nya. Soalnya HP saya nggak ada headphone jack, jadi nyobanya di laptop. Kita eco over dulu.
biasa mingguan, belum ngerjain sama sekali dari hari Senin. Sekalian ngabisin TP Trailblaze Power biar tenang. Selamat siang dan selamat datang untuk tujuannya kepada Anda seluruh penumpang kereta api Sembrani. Perjalanan Anda saat ini telah tiba di stasiun Tegal. Pintu-keluar kami sediakan di sebelah selatan kanan jalur 1. Dan kepada Anda calon penumpang kereta api Sembrani dengan tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi dimohon untuk segera memasuki ke dalam rangkaian kereta api di jalur 1. Teman-teman, jam 13.16 sudah tiba di stasiun Tegal. Kalau sudah masuk stasiun Tegal, tandanya sudah memasuki daerah operasi 4 Semarang ya. Dan kereta api Sembrani langsung persiapan diberangkatkan kembali. Dan kereta api Sembrani masuk di jalur 1. Selamat menikmati perjalanan Anda. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. jalur 3 ada kereta api Argo Cirebon dari stasiun Tegal tujuan stasiun Gambir, Jakarta.
Jadi di stasiun Tegal ada 2 keberangkatan kereta api Argo Cirebon di pagi, di siang dan sore hari kalau nggak salah. Saya nggak hafal. Pokoknya ada 2 keberangkatan dan sisanya itu dari stasiun Cirebon. Kereta api Argo Cirebon memiliki 2 kelas, yaitu kelas eksekutif dan kelas ekonomi. Ekonominya menggunakan ekonomi Unimatch dan eksekutifnya juga eksekutif Unimatch, sama seperti kereta api Sembilan. Ini ada kereta api KTL BBM, angkutan BBM. Nampaknya cuma standby doang. Ini nyatu sama rangkaian kereta api Ricak, angkutan balas. Saya coba dulu dia sampai semana, kursinya bisa ditegakkan. Nah, maksimal jadi cuma sampai segini ya. Oke, mepet-mepet di cangkangnya. Dan ini lumayan empuk sih tadi. Saya nyoba tidur di Petak Cikampek Cirebon. Selimutnya udah saya pakai. Cuman sayangnya kurang privacy doang kalau naik yang generasi 2 ini. Kalau yang pertama kan langsung dia ada kayak bilik-biliknya, kalau jadi lebih privacy, lebih ketutup. Kalau ini cuman rebahan doang. Ini juga rebahannya 140 derajat kalau nggak salah, nggak nyampe 150. Tapi nggak apa-apa lah.
13.56 tiba di stasiun Pekalongan. Di stasiun Pekalongan kereta api Sembrani yang saya naiki masuk di jalur 3 dan lagi-lagi langsung diberangkatkan kembali. Jadi berarti cuma 2 menit. Nanti setelah stasiun Pekalongan, tepatnya setelah stasiun Ujung Negoro, kita akan melihat pemandangan pantai utara. Nanti posisinya ada di sebelah kiri pantai utaranya. Nanti insya Allah kalau sempat nanti saya akan mengabadikan momen tersebut melalui toilet red ya. Jadi saya akan full rekam dari Kuripan lah, stasiun Kuripan sampai pelabuhan sana lagi, sampai ujung pantai utara, sampai ujung perpisahan antara rel ke Semarang dan pantai Pulau Jawa, pantai utara.
Oke teman-teman, jam 15.04 kereta api Sembrani yang saya naiki sudah tiba di stasiun Semarang Tawang, pusat dari daerah operasi 4 Semarang. Di kota Semarang ini terdapat dua stasiun besar ya, kelas 1, yaitu stasiun Semarang Tawang ini, Semarang Tawang Bang Jateng, dan juga stasiun Semarang Poncol yang tadi kita lewati sebelumnya. Jadi kalau dari arah Jakarta, stasiun Semarang Poncol duluan, kemudian baru stasiun Semarang Tawang. Di stasiun Semarang Tawang, kereta api Sembrani mengalami keterlambatan. Seharusnya datang di stasiun Semarang Tawang itu sekitar pukul 14:57, tapi tadi baru masuk jam 15:04. Kemungkinan ini langsung diberangkatkan kembali, walaupun sedang dalam kondisi pengisian air. Mungkin tidak lama ya, langsung jalan lagi.
kalau sepi kayak begini, kalau menurut saya sepi itu enak bagi saya karena nggak inilah ya, dan nggak suka kalau buat vlog kayak begini. Oke, ini tadi udah saya minta seduh kopi Arabica Gayo-nya. Karena ya gabut juga, mau nyeduh buat besok masih, tapi nggak ada, pengen kopi juga ternyata. Untungnya gratis, jadi nggak usah bayar lagi, tinggal minta seduh doang ke pramugarinya di depan. By the way, meja pramugarinya ada di sebelah seat 1 BC dan di depan seat 2A. Jadi kalau mau minta seduh atau apapun ke pramugarinya bisa ke depan di sebelah seat 1 BC dan di depan seat 2A.
Pukul 16:41 kereta api Sembrani yang saya naiki sudah tiba di stasiun Cepu. Kurang lebih 2 jam perjalanan lagi kereta api Sembrani yang saya naiki akan tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar. Kereta api Sembrani masuk di jalur 3 dan ya seperti biasa gak lama lagi akan langsung berangkat kembali. Ini suasana sore di stasiun Cepu bagus banget. Mataharinya lagi golden ya, menjelang sunset. Padahal ini masih setengah 5 lewat 15. Dan yang naik dan turun di stasiun Cepu cukup banyak.
teman-teman, ini perjalanan saya naik kereta api Sembrani sudah tiba di stasiun Bojonegoro. Sepertinya ini menjadi pemberhentian terakhir sebelum kereta api Sembrani masuk stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan yang naik di stasiun Surabaya, yang naik di stasiun Bojonegoro termasuk ramai katanya tadi saya lihat di peron tengah sebelah sana. Ini pada pakai tarif khusus 2 jam sebelum berangkat. ini dari Gambir. Kayaknya di Lamongan berhenti juga deh. Kecuali kalau dari Surabaya, Lamongan nggak berhenti. Tapi kalau dari Jakarta Gambir, Lamongan berhenti nih. Di lain
kita lihat aja nanti. Ternyata dari Bojonegoro masih ada Lamongan juga. Teman-teman, ini perjalanan saya naik kereta api Sembrani kelas luxury sudah dapat di stasiun Bojonegoro. Setelah berangkat stasiun Bojonegoro, kereta api Sembrani kelas luxury yang saya naiki sudah semakin sedikit penumpangnya. Nah, tadi ada beberapa penumpang yang turun di stasiun Bojonegoro dan tidak ada yang naik lagi, kecuali di kelas eksekutifnya di belakang. Ternyata masih banyak yang naik. Mungkin memakai tarif khusus ya 2 jam sebelum keberangkatan. Tapi pun itu juga ikut tarif dari Cepu kalau nggak salah. Jadi tarif khususnya itu Cepu ke Surabaya, tapi naiknya dari Bojonegoro. Masalah tarifnya itu 110.000 kalau gimana nggak tahu, lupa lah. Dan ini setelah berangkat stasiun Bojonegoro, lampu utamanya dinyalakan lagi, jadi udah nggak pakai naik. Ini sekarang jam 17.21, jadi 1 jam perjalanan lagi menuju stasiun akhir Surabaya Pasar Turi. Sekarang jam 17.56, kereta api Sembrani yang saya naiki sudah lintas di stasiun Lamongan. Jadi kereta api Sembrani yang berhenti di stasiun Lamongan itu kereta api Sembrani yang keberangkatannya pada malam hari. Contohnya nanti dari Surabaya, kereta api Sembrani keberangkatan malam hari akan berhenti di stasiun Lamongan. Tetapi kalau yang keberangkatan pagi itu melintas langsung. Jadi khusus untuk malam aja keberangkatan kereta api Sembrani dari stasiun Lamongan. Dan ini kurang lebih setengah jam lagi kereta api Sembrani akan tiba di stasiun tujuan akhir di stasiun Surabaya Pasar Turi. Sebelum nyampe, saya mau memberikan beberapa kesimpulan tentang ketika saya naik kereta api Sembrani kelas luxury ini. Yang pertama, ini fakta unik aja ya. Ini pertama kalinya saya naik kereta api Sembrani tapi langsung di kelas luxury-nya. Saya belum pernah coba di kelas full eksekutif yang di belakang itu, yang katanya terkenal gemblodak kanan kiri, goyang kanan goyang sih. Pokoknya gemblodak banget dah kan, itu katanya. Tapi saya ngerasain di kereta api Sembrani yang kelas luxury ini, walaupun digabung sama yang belakang, itu emang lumayan berasa juga gemblodaknya efeknya. Jadi ya mudah-mudahan kalau ada rezeki bisa coba di belakang. Tapi alhamdulillah banget saya langsung cobain di kelas luxury-nya. Nah, yang kedua, untuk kereta api Sembrani kelas luxury yang generasi kedua ini menurut saya sangat nyaman ya. Apalagi dari pelayanannya, dimulai dari pas datang langsung diberikan welcome drink. Saya tadi dapat teman Saryanto, kemudian langsung diberikan makan berat pas lintas stasiun Cikarang ke Karawang, itu lupa saya. Habis makanan berat langsung dikasih pilihan mau teh hangat atau kopi. Habis kopi, saya minum teh hangat kan tadi waktu habis itu langsung datang roti lagi untuk snack pertama, dan kemudian dikasih kopi lagi yang belum gak diseduh. Jadi untuk pelayanan luar biasa, saya acungi jempol pokoknya. Pelayanannya sangat bagus. Dan untuk yang kedua, karena ini konfigurasinya 1-2, saya ngasih saran aja kalau misalnya kalian bepergian sendirian, pilihnya di yang seat 1 aja, jangan yang seat 2. Karena untuk yang seat 2 itu privasi kalian kurang, kecuali kalau kalian jalan sama teman misalnya berdua, apalagi kalau bertiga satu deretan aja nih, satu sebelah sana, ini 3 langsung deretan, enak tuh. Nah, kemudian kalau kereta api Sembrani ini keberangkatannya menurut saya untuk saya pribadi ya itu cocok banget, karena berangkatnya itu nggak terlalu pagi dari Jakarta, dan nyampe Surabaya itu masih belum malam banget, jam setengah 7, jam 18.20, setengah 7 malam. Jadi maghrib masih lewat dikit lah, maksudnya kendaraan masih banyak yang lewat. Tetapi kalau mau lebih cocok lagi, emang jadwal kereta api untuk maghrib lebih bagus. Dia berangkatnya itu setengah 9 dari Jakarta, kemudian nyampe Surabaya itu jam setengah 5 sore, itu masih terang loh. Berangkat terang, nyampe Surabaya juga masih terang. Itu paling cepat ya kalau mau nyampenya masih
banyak keterlambatan juga ya, soalnya tadi saya itu memang telat terus nyampe stasiun kedatangan, telat 1 menit, telat 5 menit, telat 2 menit, telat 3 menit, jadi baru datang jalan, kayak ngejar waktu banget lah pokoknya. Jadi gak cocok buat kalian yang hobinya tiap stasiun berhenti mau nge-vaping atau ngerokok gitu, atau mau nge-vape atau mau ngerokok gitu, gak cocok. Kalau naik kereta api Sembrani ini yang cocok ya naik kereta api ekonomi kayak kereta api Airlangga, kereta api Dharma Wangsa. Kan kereta api Dharma Wangsa juga disusul kereta api Sembrani di stasiun Semarang Poncol kalau nggak salah. Nah, kereta api Dharma Wangsa itu juga unik tuh, berhentinya 2 stasiun di Semarang Poncol sama Semarang Tawang. Jadi enak tuh, di Semarang waktunya agak lama. Kemudian yang terakhir apa ya? Gak ada lagi sih, tadi itu doang. Pokoknya intinya luar biasa layanan kereta api Sembrani kelas luxury ini ya. Mudah-mudahan saya bisa nyobain pas eksekutifnya juga entah kapan itu. Oke, sekitar ya 20 menit lagi nyampe nih di jam 18.01. Dikit lagi nyampe. Alhamdulillah 18.25 tiba di Surabaya Pasar Turi. Saatnya kita turun. Terima kasih kereta api Sembrani. Pak, ini enggak di bawah enggak? Iya. Kita turun. Makasih ya, Pak. Alhamdulillah ya Allah, pengalaman cukup luar biasa bisa mencoba kereta api Sembrani di kelas luxury. Semoga yang akan datang, semoga di waktu yang akan datang bisa mencoba kelas luxury yang lain ya, seperti kereta api Argo Bima-Anggrek, kereta api Taksaka, kereta api Gajayana, kereta api Argo Bima, kereta api Argo Lawu. Semoga bisa mencoba kasta tertinggi di layanan luxury juga, dan juga bisa mencoba layanan untuk kelas priority dan kompartemen lah terutama. Kayaknya itu kompartemen saya pengen banget naik, cuman karena harganya yang masih agak mahal, sekitar 2 jutaan, jadi ya masih mikir lagi. Semoga di waktu yang akan datang bisa mencoba layanan kelas tertinggi lainnya yang dilayani oleh PT Kereta Api Indonesia. Oke teman-teman, dengan ini selesai sudah perjalanan saya naik kereta api Sembrani Luxury dari stasiun Gambir ke tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi. Perjalanan yang cukup banyak pengalaman ya, karena ini pertama kalinya saya naik kereta api Sembrani kelas Luxury. Bahkan belum pernah naik di kelas eksekutifnya. Jadi ini merupakan sebuah rezeki yang sangat berlebih untuk saya ya. Saya sangat bersyukur bisa mencoba kereta api Sembrani kelas luxury ini. Semoga di lain waktu saya bisa mencoba kelas luxury yang lain ataupun kelas kayak macam kompartemen ataupun priority. Oke, dengan ini sudah perjalanan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam mengucapkan kata-kata. Jaga terus kesehatan kalian. Dan terakhir jangan lupa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syahdan Haidar mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di perjalanan saya selanjutnya.